Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Askar Atwanisa. Saya dari kelas 3C dengan NIM 443220127. Pada kali ini saya akan membahas tentang strategi pendataan yang efektivitas dan efisien agar tercipta keakuratan data yang baik di pelabuhan perikanan. Nah, saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pelabuhan perikanan jurusan Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng, eh, serta hormat saya kepada Bapak Asep selaku dosen pelabuhan perikanan. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi pendataan yang efektif dan efisien agar tercipta keakuratan data yang baik di pelabuhan perikanan. Nah, untuk mencapai keakuratan data yang baik di pelabuhan perikanan ini, terdapat beberapa strategi pendataan yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama itu pemetaan dan identifikasi spesifik area. Nah, tentunya kita tuh harus tahu kawasan perikanan yang akan didata dan serta jelas di kawasan tersebut. Dan juga kita harus melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi zona-zona kritisnya yang memerlukan pemantauan lebih spesifik atau intensif. Nah, jadi di kawasan ini, zona-zona kritis yang ada di pelabuhan perikanan itu kita harus tahu apa aja, yaitu yang lebih intensifnya. Dan yang kedua, itu pendekatan kombinasi. Gabungkan metode survei langsung, observasi lapangan ketika nelayan itu menangkap ikan, itu kita harus tahu uh, pendekatan kombinasinya dan juga teknologi yang pemanfaatan seperti sensor otomatisnya untuk mendapatkan data yang komprehensif dan akuratnya. Dan yang ketiga, itu adalah kolaborasi dengan pihak eksternal. Misalnya, kita tuh bekerja sama dengan lembaga penelitian, lembaga perikanan, atau ahli biologi laut untuk memastikan metode pendataan ini sesuai atau tidaknya dengan kebutuhan dan praktik ya perikanan untuk berkelanjutannya. Dan yang keempat, itu adalah penggunaan teknologi terkini. Nah, di zaman sekarang kita harus menggunakan teknologi yang sangat bisa membuat kita itu untuk berkelanjutan. Teknologi ini bisa untuk berkelanjutan di masa tahun ke tahun. Nah, manfaat teknologi ini seperti kayak sensor cuacanya. Cuacanya ini seperti apa jika kita menangkap ikan. Nah, jika kita lagi sedang melaut, misalnya kita melaut, kita tahu cuacanya itu apa. Nah, dari itu kita harus tahu dan mempunyai sensor cuaca tersebut. Dan ada RFID atau Radio Frequency Identification. Terus abis itu kampanye pemanfaatan satelit untuk mendapatkan data secara real time dan mengurangi penundaan dalam pelaporannya. Dan yang kelima itu adalah pelatihan petugas pendataan. Nah, pelatihan ini kita harus punya juga, maksudnya latihan ini juga harus ada karena untuk mengenali spesies ikan yang kita tangkap, spesies ikan yang baru, terus dan segala macam itu, terus habis itu mengukur panjang tubuh ikan dengan tepat dan mengumpulkan data lainnya dengan konsisten yang sangat tinggi. Dan yang keenam itu adalah pemantauan kondisi lingkungan. Nah, data lingkungan ini seperti suhu udara, salinitas, dan kualitas udara ini untuk mendukung pemahaman terhadap kondisi ekosistem perikanan. Dan yang ketujuh itu adalah validasi dan verifikasi. Nah, ini kita harus mempunyai validasi terhadap data yang dikumpulkan melalui pembandingan dengan sumber data lain atau pengujian lapangan untuk memastikan keakuratan yang kita teliti, kita olah datanya. Dan yang ke-8 itu adalah partisipasi nelayan. Nah, nelayan ini juga harus ada partisipasinya atau secara lain sangat dibutuhkan partisipasi si nelayan ini karena nelayan ini dalam prosesnya itu untuk mendapatkan pendataan, memperoleh informasi langsung dari merekanya. Jadi kita mendapatkan informasi itu dari mereka. Nah, lalu kita akan mengolah data itu.
Nah, termasuk ini, kayak tangkapan ikannya si nelayan, metode penangkapan ikan tuh, si nelayan tuh kayak gimana, dan juga perubahan ekosistem perairannya. Nah, kita tuh bakal tahu tuh informasi-informasi yang kita dapat, dan kita lalu kita olah datanya. Nah, terus habis itu yang kesembilan, pemeliharaan alat pemantauan. Nah, kita juga tuh harus rutin untuk untuk melihat apa ya namanya, menjaga atau melihara alat pemantauan yang kita tangkap untuk si ikannya. Nah, ini kita tuh rutin memastikan dan memperhatikan peralatan pemantauan untuk konsisten dan konsistensinya si data. Dan yang ke-10 ini adalah pemantauan perubahan perikanan. Nah, data dilanjutkan ini dengan menggabungkan perubahan dalam populasi ikan, terus ekosistemnya, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ekosistem perikanan. Nah, habis itu pelabuhan perikanan ini sangat optimal proses pendataannya itu, terus meningkatkan keakuratan data dan mendukung upaya konservasi konservasi serta pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Nah, di zaman sekarang ini kita tuh perlu yang namanya pendataan atau strategi untuk mengolah data si yang kita punya. Nah, itu dengan cara logbook. Nah, logbook ini perlu untuk kita tahu pendataan datanya itu seperti gimana. Nah, pengertian logbook sendiri itu adalah laporan harian tertulis yang mengenai kegiatan data kapal perikanan, terus data alat tangkapnya, serta data operasi penangkapan ikan, dan juga ikan hasil tangkapan yang sudah didapat, lalu ditulis di atas kertas dan diinput oleh operator logbooknya di pelabuhan tersebut. Nah, logbook ini secara manual akan mengurang apa ya namanya, akan membuat data itu kadang tidak validasi. Makanya itu kita juga harus di zaman sekarang ini harus mempunyai namanya logbook atau electronic logbooknya gitu. Nah, di electronic logbooknya ini mempunyai banyak kelebihannya. Yang pertama, jumlah datanya itu harus yang diisikan menjadi lebih sedikit sehingga penggunaan lebihnya itu mudah, cepat, dan akurat. Dan yang kedua itu dilengkapi dengan fungsi rekam jejak kapal. Nah, jadi fungsi rekam jejak kapal ini mengetahui sudahkah si kapal ini apa ya, bersandar atau sudah menangkap ikan di sini di perairan tersebut, maka itu akan membuat nelayan atau nahkoda tahu tempatnya dan tidak ke perairan tersebut. Nah, dengan fitur ini pergerakan kapal dapat diketahui dan dapat digunakan sebagai validasi terhadap data tangkapan ikan yang diinputkan ke dalam elektronik logbook tersebut. Oke, sekian dari saya. Itu merupakan strategi dan pemetaan data dari perikanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.